Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marni Sumarni dari SDN Cikatulampa, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas 11 Maret Solo. Sebagai bukti kepesertaan saya di dalam kegiatan KTG ini, saya sudah mendaftar untuk kegiatan uji kinerja, dibuktikan dengan formulir pendaftaran. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam kegiatan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan terlebih dahulu salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Sudah semangat dan sudah timbul rasa cinta tanah air kita ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, manfaat yang akan kita dapatkan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah dapat mengetahui proses terjadinya pencernaan makanan pada sistem pencernaan manusia. Kedua, dapat mengetahui organ pencernaan manusia. Yang ketiga, dapat mengetahui makanan sehat yang penting bagi organ pencernaan manusia. Dan yang keempat, dapat mengetahui tentang iklan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama, dapat menguraikan proses terjadinya pencernaan makanan pada sistem pencernaan manusia dengan runtut. Yang kedua, dapat menciptakan diagram alur sistem pencernaan manusia secara kreatif. Yang ketiga, dapat menganalisis unsur-unsur penting yang terdapat pada iklan media cetak dengan teliti. Yang keempat, dapat membuat iklan dengan tema makanan sehat yang penting bagi organ pencernaan manusia dengan cermat dan bagi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah kalian sarapan terlebih dahulu? Sarapan. Sarapannya apa?
sayur, Sayur. Daging. eh, Daging, Bu. daging, Ikan. apa? Tempe, tahu. Nah, Lima itu sehat. adalah beberapa contoh makanan sehat. Yang pagi kita harus sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu ya. Harus dilakukan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di hari yang lalu itu tentang apa? Tentang menjaga Sistem pencernaan pada hewan. ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran kedua. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Selanjutnya, model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yaitu pembelajaran berbasis artinya pembelajaran hari ini akan menghasilkan suatu produk atau proyek. Nah, nanti selama pembelajaran berlangsung itu ada penilaian yang akan dilakukan berupa penilaian kinerja dengan menggunakan beberapa luar observasi kira-kira seperti ini. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menyajikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi yang dibutuhkan tubuh, dan kemudian membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Berikut ini adalah fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita. Yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diedarkan oleh darah, dibawa menuju ke sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, pencernaan di dalam tubuh kita itu melibatkan berbagai proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Selanjutnya, menelan makanan melewati kerongkongan. Kemudian, proses pemecahan makanan menjadi molekul atau zat yang lebih sederhana di lambung. Kemudian, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Berikutnya, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian, yang terakhir adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan di dalam tubuh kita itu melibatkan berbagai organ. Berikut ini organ pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama ada mulut,
kerongkongan atau yang disebut esofagus. Selanjutnya melibatkan organ lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Nah, lantas proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ada 4 jenis. Pertama, gigi seri yang berjumlah 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna kuning. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Jenis kedua adalah gigi taring. Gigi taring berjumlah 4 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna hijau muda. Berguna untuk merobek makanan. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah gigi geraham depan. Gigi geraham depan berjumlah 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna biru muda. Gigi geraham berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang. Jumlahnya ada 12 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna ungu muda. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita itu melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut kita. Selanjutnya, nih, Ibu punya satu alat peraga terkait dengan proses pencernaan manusia. Seperti di video pembelajaran yang sudah kalian simak, Ibu akan sedikit paparkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Berikut ini akan dijelaskan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia ya. Dimulai dari memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut terjadi proses mengunyah dan menghancurkan makanan dengan menggunakan gigi dan lidah. Dari sana, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi proses peremasan makanan sehingga menjadikan makanan berupa molekul yang lebih kecil. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung dan berubah menjadi molekul yang lebih kecil atau bubur makanan. Dari lambung, makanan yang sudah menjadi bubur makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang akan diedarkan ke dalam tubuh melalui darah. Selanjutnya, sisa-sisa zat makanan yang tidak terpakai akan masuk ke dalam usus besar, di mana di usus besar ini akan terjadi pembusukan sisa makanan yang tidak terpakai dan akan berubah menjadi tinja yang kemudian tinja ini akan disimpan sementara pada rektum dan terakhir akan dikeluarkan melalui lubang anus. Setelah menyimak video pembelajaran tadi dan juga demonstrasi proses sistem pencernaan manusia, selanjutnya silakan simak gambar salah satu contoh iklan yang bertema makanan sehat. Nah, di iklan tersebut terdapat ada kalimat "Yuk makan sehat, yuk makan makanan sehat". Nah, jadi ada ajakannya. Makanan sehatnya apa? Dikasih keterangan berupa buah-buahan dan sayuran, dan juga dilengkapi gambar. Nah, setelah tadi menyimak video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, Ibu mau tanya, bagaimana sistem pencernaan manusia sesuai dengan video pembelajaran tadi? Di sistem pencernaan manusia dimulai dari mana? Masukkan makanan ke kerongkongan. Kemudian dari mulut masuk kerongkongan. Makanan ke lambung. Dari lambung ke usus halus. Kemudian ke terakhir anus. Kemudian selanjutnya di gambar iklan yang dibahas tentang apa? Makan makanan sehat. Nah, pernahkah kalian membuat iklan?
ya? Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, proyeknya adalah membuat iklan sederhana dengan tema makanan sehat. Makanan sehat yang penting bagi organ pencernaan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Kalian sudah dibagi 4 kelompok. Nah, proyek ini dikerjakan secara berkelompok. Ya. Silakan disimak di bagian di halaman depan ada cover. Di sini silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya siapa saja. Selanjutnya pertanyaan yang tadi silakan dijawab kembali, kemudian jawabannya dilampirkan di LKPD tersebut ya. Sudah? Nah, sebelum membuat proyek iklan, silakan kalian simak video pembelajaran tentang iklan. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, nah pada materi kali ini kita akan mempelajari iklan dan kata kunci. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut media penyampaian iklan dibedakan menjadi 2. Yang pertama iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik. Nah, pada media cetak, iklan disampaikan melalui koran, majalah, spanduk, poster, serta brosur. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan melalui televisi, radio, internet, serta papan reklame digital. Untuk membuat iklan, diperlukan yang namanya kalimat iklan. Nah, untuk membuat kalimat iklan harus mencakup 3 hal. Yang pertama, iklan harus singkat dan menarik. Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang pendek tapi menarik perhatian. Yang kedua, bersifat mengajak, sehingga orang yang membaca iklan tersebut akan tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, bahasa iklan selalu persuasif, yang artinya mempengaruhi orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, setelah kamu mengetahui dalam iklan tersebut ada kalimat, dalam kalimat itu ada yang namanya kata kunci. Kata kunci iklan adalah kata yang digunakan sebagai kunci dan kode untuk menghubungkan informasi. Ciri-ciri kata kunci yang pertama terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frasa. Yang kedua ditulis lebih dari sekali. 3. Mewakili sebagian besar topik atau informasi. Dan yang keempat, mengandung kata yang unik. Iklan yang menarik harus memuat 3 hal. Yang pertama, kalimatnya harus menarik dan persuasif. Yang kedua, harus terdapat kata kunci supaya orang bisa melihat
atau melihat isinya langsung tanpa berpikir panjang dan diingat-ingat. Dan yang ketiga, gambar yang sesuai. Artinya, gambar dalam iklan harus sesuai dengan isi yang disampaikan dan kata kuncinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kalimat iklan, kata kunci, dan identifikasi gambar, mari kita identifikasi iklan berikut ini. Nah, di sana ada iklan media cetak berupa pentingnya air untuk kita. Di sana ada gambar anak laki-laki yang membawa satu gelas air minum. Apakah gambar tersebut cocok dengan isi iklan? Nah, kalimat iklannya adalah pentingnya air untuk kita. Nah, itu adalah kalimat iklan. Sedangkan kalimat di bawahnya adalah kalimat penjelas iklan, yaitu kalimat tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri air yang sehat sudah dijelaskan di dalam iklan, yaitu harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa gambarnya sesuai dengan kalimat iklannya. Sedangkan bagaimana kata kuncinya? Kata kunci tadi disebutkan biasanya terdiri 1 atau 2 kata yang membentuk frasa. Kemudian ditulis lebih dari sekali. Nah, pada iklan ini mari kita lihat ada kata air ditulis 2 kali. Sehingga kata kunci pada iklan tersebut adalah air. Nah, mari kita identifikasi iklan ini ya. Yang pertama, bertutur tentang apa iklan di samping. Nah, tadi disebutkan iklan di samping bertutur tentang ajakan untuk minum air. Yang kedua, kepada siapa iklan tersebut disampaikan? Tentu saja kepada masyarakat, karena iklan ini merupakan iklan non-komersial. Yang ketiga, apa makna gambar yang terdapat pada iklan atau yang ditampilkan pada iklan, yaitu tadi gambarnya anak laki-laki yang membawa segelas air. Maknanya adalah anak laki-laki itu mengajak kita untuk minum air. Nah, itu tadi adalah identifikasi sebuah iklan. Untuk mengetahuinya, kamu akan menjawab soal-soal yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu tentang iklan dan kata kunci iklan. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana buat rencana atau langkah membuat iklan sederhana, yaitu tuliskan bahan dan alat yang digunakan serta fungsinya. Setelah tadi membuat jadwal pembuatan, nah nanti Ibu akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyeknya ya. Kemudian lakukan
Baik, kalau sudah selesai, silakan presentasikan hasil proyek yang dibuatnya di masing-masing kelompok. Silakan kelompok mau yang mana dulu? Kelompok satu, silakan ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan proses pencernaan makanan manusia dan penyimpan. Proses memasukkan makanan ke mulut. Proses yang terjadi untuk menghancurkan makanan yang dikunyah. Kemudian ke kerongkongan. Proses yang terjadi untuk menelan makanan. Lalu ke lambung. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Lalu ke usus halus. Proses yang terjadi, proses penyerapan sisa-sisa makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian ke usus besar. Proses yang terjadi, proses pembusukan sisa-sisa makanan. Lalu ke anus. Proses yang terjadi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Iklan makanan sehat. Yuk makan makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran. Mari jagalah kesehatan tubuh badan kita dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Teman-teman, ini dari kelompok 1, iklannya tentang iklan makanan sehat. Katanya, hayu makan makanan sehat. Hayu. Terdiri dari buah-buahan dan sayuran. Di sini juga ada kalimat lengkapnya. Kemudian tersedia gambar yang melengkapi keterangan berupa gambar sayuran dan buah-buahan. Demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagram proses pencernaan makanan manusia. Diagram proses pencernaan makanan manusia. Dimulai dari mulut, proses yang terjadi untuk mengunyah makanan. Terus kerongkongan, proses yang terjadi untuk menelan makanan. Terus ke lambung, proses yang terjadi, proses pemecahan makanan. Terus ke usus halus, proses yang terjadi, proses penyerapan sisa-sisa makanan yang terjadi usus halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diagram proses pencernaan makanan manusia. Proses memasukkan makanan ke mulut. Dari mulut lalu ke kerongkongan. Proses menelan makanan di kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diagram proses pencernaan makanan manusia. Mulut, proses yang terjadi untuk mengunyah makanan. Lalu kerongkong, proses yang terjadi menelan makanan. Lalu ke lambung, proses yang terjadi pencernaan makanan yang menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Ini iklan yang kami buat. Yuk makan makanan sehat, buah-buahan dan sayuran. Setiap hari makanan campuran biji-bijian seperti gandum, jagung, beras, kacang, secanan, berbagai macam buah dan sayuran. Nah, baik. Seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil proyek.
proyeknya berupa iklan diagram alur. Sekarang silakan kumpulkan hasilnya. Terima kasih hasil karyanya, hasil produknya. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, di kegiatan selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan kita hari ini. Itu yang pertama, kegiatan kita hari ini dengan pembelajaran tema 3, subtema 1. Pembelajaran kedua yaitu membahas tentang apa? Proses pencernaan pada manusia. Coba, proses pencernaan manusia itu dimulai dari mana? Mulut. Kemudian kemudian terakhir anus. Terus untuk iklan. Nah, tadi iklan yang dibuat bertema makanan sehat ya. Nah, iklan yang dibuatnya adalah iklan media, kita medianya media cetak ya, karena dibuat di kertas karton. Baik ya. Nah, selanjutnya untuk menindaklanjuti kegiatan hari ini, silakan Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan ini dikerjakan secara individu. Ya, jangan lupa kasih nama. Selesai? Silakan kumpulkan hasilnya. Selanjutnya untuk di rumah silakan kerjakan, Ibu sudah menyediakan untuk pekerjaan rumah. Ibu akan bagikan, ini silakan dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan di pembelajaran selanjutnya ya. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tentang sistem pencernaan manusia. Ini diatur dengan liriknya pelangi-pelangi ya, liriknya sudah diganti. Silakan berdiri. Dinyanyikan sama-sama ya. Tadi kita sudah melakukan salinan kegiatan pada hari ini. Mari kita refleksikan bersama-sama ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Menyanyi. Terus